أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para tamu kehormatan, para wali-wali santri, wali-wali murid yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya yang sudah datang jauh-jauh dari daerah asalnya masing-masing mengunjungi pondok pesantren Al-Barokah ini. Tentu itu suatu pengorbanan yang tak terkira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua pengorbanannya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan kepada keluarga besar Ponpes Al-Barokah, pendiri Ponpes Al-Barokah yaitu Abah Yai Makmun, yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah yang saya muliakan, dan semoga orang tua kita selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga keluarga besarnya, semoga selalu diberi kesehatan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan kepada para santriwan santriwati yang saya banggakan, yang saya cintai, baik para alumni ataupun santri yang masih mukim di sini. Semoga mereka selalu diberi pertolongan, diberi perlindungan dari Allah, sehingga selalu bisa menjalani aktivitasnya tidak keluar daripada rel syariat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul di majlis yang semoga penuh berkah ini, sesuai dengan nama yaitu Majlis Al-Barokah, yang mana artinya semoga yang duduk di sini mendapat berkah, bertambah kebaikan ke depan, selalu bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabat dan umatnya. Semoga kita sebagai umatnya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat, syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Tiada yang pantas saya ucapkan selain berterima kasih kepada
para bapak, para ibu, para wali santri semuanya atas kedatangannya dari jauh-jauh ke sini mengijabah undangan kami dalam rangka Isra Mi'raj pondok pesantren sekaligus tasyakuran, khotaman dan hafalan anak-anak santri. Saya tidak bisa membalas kedatangan pengorbanan para ibu yang jauh ya datang ke sini, begitu juga para bapak, terkecuali saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kami sebagai pengasuh sekaligus ya, pengurus pesantren tidak bisa memberikan apa-apa. Banyak kekurangan, banyak ya, kekurangan yang tidak terkira sehingga tidak bisa memuaskan para bapak, para ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan apa yang serba keterbatasan dan kekurangan ini, baik dari segi penyambutan, tempat ataupun jamuan ala kadarnya. Kami sangat bangga dan bahagia dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya rasakan dirasakan juga oleh para bapak, para ibu. Ini adalah hari menunjukkan kreativitas santri, menunjukkan santri dalam kesehariannya, keaktifannya, sehingga sebelum acara khotaman ada penyerahan syahadah, ada penyerahan piala, yang mana ibu bapak bakal menyaksikan sendiri daripada anak-anak didik kami. Alhamdulillah ada yang punya prestasi, tetapi yang tidak dapat prestasi, para bapak, para ibu tidak kecil hati. Allah sudah menentukan dalam kehidupan ini ya, tidak mungkin semua menang istilah permainannya. Tentu ada yang juara satu, yang juara dua. Yang tidak dapat prestasi tetap bangga dan bahagia karena anaknya masih di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan dalam perjalanan menuntut ilmunya yang serba diatur dan serba dibatasi. Tentu di pondok pesantren Bu tidak sebebas di rumah. HP di sini dilarang, merokok yang tidak izin dilarang. Begitupun dalam segi penjengukan tidak bebas dilarang. Jangan terlalu sering-sering dijenguk ya. Penjengukan bapak dan ibu bagaikan gula. Jika orang terlalu banyak makan gula maka akan kena penyakit diabetes. Begitupun anak jika sering-sering dijenguk nantinya manja, tidak mandiri dan mengakibatkan bisa jadi ya punya penyakit yang agak susah diobatinya. Jadi kalau mau menjenguk sebulan sekali ya, atau kalau tidak sempat 2 bulan sekali. Kalau misalnya seminggu sekali, 10 hari sekali, memang kami tidak membatasi dan tidak melarang dalam menjenguk, cuma efeknya kepada anak sulit untuk mandiri sehingga masih ada manja. Dan juga kami harapkan kepada para wali santri, para bapak, para ibu, jika itu sudah menjadi peraturan pondok pesantren, tolong taati dan ikuti, jangan ikut campur. Karena jika wali santri tidak merasa puas ya, tidak terima dengan apa peraturan yang di pesantren, yang mana itu demi kebaikan para santri, dan ikut campur, pengalaman yang sudah-sudah anaknya tidak dapat pertolongan dan hidayah dari Allah. Artinya berhenti Bu. Saya sudah perhatikan beberapa kali orang tua yang ikut campur tidak terima dengan peraturan di pesantren, padahal anaknya rajin, anaknya cerdas, tetapi tidak terus, berhenti, mogok, istilahnya tidak lanjut dan keluar dari pesantren ini. Karena tentunya ya, yang ada di pesantren ini bukan atas kehendak dan dorongan orang tua mutlak, melainkan atas pertolongan Allah. Begitu juga santri tidak menjamin dengan kesemangatnya pada awalnya ingin pesantren bisa langgeng di pesantren kalau tidak ada pertolongan Allah.
Tetapi jika Allah memberi pertolongan, hidayah akan selesai sampai yang dicita-citakannya berhasil. Dan itu tentu harus mencari ridha Allah. Ridha Allah, jika santri maka ada pada ridha guru. Jika gurunya tidak ridho baik dengan santri atau orang tuanya yang ikut campur, Allah mencabut hidayah dan pertolongan anak itu tidak lanjut, Bu. Memang ya, pengalaman saya melihat anak yang cerdas tapi orang tuanya ikut campur terus, akhirnya itu anak nggak lanjut. Ada aja problem walaupun bukan dengan pihak pesantren. Akhirnya sekolah, saya dengar kelanjutannya setelah sekolah udah jadi anak geng, anak pang, istilahnya nakal. Tuh. Begitu juga jika anak ibu bapak punya prestasi di sini, jangan terlalu dibangga-banggakan, didongeng-dongengkan. Jika anak ibu punya ranking, punya prestasi, cukup hanya ibu dan bapak ya yang berbahagia, gak usah terlalu luas diceritakan, didongengkan, karena itu pun akan menurunkan kesemangatan anak, akan melemahkan kesemangatan anak. Karena tentu ketika seorang ibu bapak bercerita dengan keberhasilan, kebanggaan anaknya, ada rasa ujub dan sombong, Bu. Jika Allah tidak berkehendak dengan itu, Allah mencabut hidayah pada anak itu, akhirnya anak itu jadi melepes, Pak. Sudah saya perhatikan itu. Anak ini semangat, bahkan punya prestasi, menghafalnya cepat. Sayang orang tuanya cerewet. Ning dibai kependak baturi dongeng anaki. Di mana saja duduknya, anak saya alhamdulillah dapat ranking ini. Akhirnya itu anak melepes. Jadi ngapalnya tidak semangat, bahkan ada yang berhenti karena orang tuanya menyombongkan anaknya, sementara tidak lupa dengan segala sesuatunya atas kehendak Allah. Jika anaknya di sini alhamdulillah punya prestasi, punya kelebihan, terus doakan. Jangan disombongkan. Karena pada hakikatnya itu ada atas pertolongan Allah. Dan juga terus doakan, Bu ya, anak-anak yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, agar selain juga betah, juga semangat. Semoga anak ibu bapak di sini terus semangat dalam menghafalnya, dalam mengajinya. Dibantu doa setiap habis sholat 5 waktu, bacakan Fatihah untuk anaknya, apalagi yang sedang menghafal Al-Quran, agar diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam menghafalnya. Dikirimkan baca Fatihah, dipuasani Senin Kemis. Semoga anaknya terus lanjut, tidak tergoda, karena zaman now ini banyak godaan yang sadis, Bu ya. Apalagi nanti ketika anak-anak pulang ini 10 hari atau berapa hari, disitulah ya banyak godaan, terutama HP. Di dalam HP itu segala macam ada. Ya, semoga anak-anak nanti setelah pulang pun terus semangat dalam menghafalnya, tidak tergoda ya dengan suasana di zaman akhir ini, sehingga kembali terus dengan semangat. Begitupun bapak ibunya, jangan mengeluh, terus doakan. Dan ketika ada anak-anak yang pulang dari sini masih tidak bisa bangun pagi, masih nakal, mohon maaf dan maklumnya ya, karena memang di sini tegas, Bu, tidak bangun pagi saya mandiin, saya stepor, saya mandiin ya. Selain itu saya didik secara akidah, secara akhlak. Khawatir ini anak dendam doang, awas engko ning omah musa artang yawan. Mumpung ning omah, ya, mumpung saya di rumah, mau saya puas-puasin tidur. Tapi tetap sebelum pulang mereka saya panggil dan saya kumpulkan. Bagaimana caranya, jangan membuat malu. Membuat malu kepada diri sendiri, membuat malu pesantren, membuat malu guru, yaitu berakhlakul karimah dan menjalankan syariat, tidak meninggalkan sholat. Tentu itu yang saya amanatkan kepada mereka. Cuman jika ada saja ya yang membandel, terus doakan saja. Mungkin anak itu ya belum sepenuhnya mendapat pertolongan dari Allah. Mungkin yang saya sampaikan ya, karena masih banyak acara-acara, sekiranya sekian. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum atas segala apa adanya. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.